Oke, kita kembali akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya seorang ibu rumah tangga yang baru menikah 4 tahun lalu. Saat ini usia saya 42 tahun. Yang ingin saya tanyakan, suami saya bimbang dengan keinginan saya yang berpendapat tidak mempunyai anak, tidak apa-apa. Karena suami khawatir akan keinginan saya tersebut, menurutnya sebagai seorang wanita harus mempunyai anak. Tetapi suami sebenarnya juga tidak ada masalah dengan keinginan saya itu. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kehadiran seorang anak? Anak itu adalah buah cinta kasih. Ya. Buah cinta kasih dari pasangan suami istri. Jangan dibalik. Ya. Supaya ada cinta kasih maka punya anak. Tidak demikian. Buah cinta kasih suami istri melahirkan atau membuahkan anak. Yang kemudian tidak menutup fakta bahwa anak akan mengikat pasangan suami istri. Tapi jangan karena ingin memiliki ikatan kasih sayang, maka harus punya anak. Karena tidak atau bukan suatu keharusan, tidak keharusan pasangan suami istri memiliki anak. Jangankan anak atau keturunan, menikah pun juga bukan suatu keharusan. Di zaman perjanjian baru ketika seseorang ditebus oleh darah Yesus Kristus, maka menikah juga bukan hal yang utama. Segala hal diturunkan dari tahtanya. Hidup orang percaya hanya untuk mengabdi kepada Allah. Rasul Paulus tidak menikah. Dan dia juga menasihati orang-orang di zaman itu, kalau bisa kamu menjadi seperti aku. Saat mana Paulus yakin dan orang-orang Kristen yakin Tuhan akan datang pada waktu itu. Jadi kalau pasangan suami istri ya ingin mempunyai anak dalam konteks ini, pasangan suami istri yang menikah 4 tahun lalu, saat ini usia 42 tahun, jadi menikah usia 38 tahun. Tentu dua belah pihak harus memiliki kesepakatan. Tetapi lebih dari ini, sebelum kedua belah pihak memiliki kesepakatan, kedua belah pihak juga membawanya di dalam doa. Memperkarakan ini di hadapan Tuhan. Selain itu, harus dipersoalkan mengenai kemungkinan-kemungkinan ke depan. Apakah dengan usia 42 tahun efektif atau tepat memiliki anak. Harus juga melihat kondisi fisik ibu supaya kehamilan ya tidak menjadi masalah. Dan hari esok anak itu sendiri juga tidak membawa masalah bagi keluarga, maksud saya bagi orang tua dan bagi anak itu sendiri. Jadi masalah ini menjadi kompleks. Tetapi sekali lagi, baik menikah tidak menikah harus semua dalam coram Deo. Coram Deo artinya atas komando Allah. Punya anak, tidak punya anak itu juga semua dalam komando dan kehendak Allah. Kalau saudara tidak memiliki anak, jangan sekali-kali memaksa diri mengadopsi anak. Saya sudah bertemu berkali-kali orang yang mengadopsi anak tanpa minta pertimbangan Tuhan. Akhirnya anaknya cacat, anak itu menjadi masalah kemudian hari. Ya. Tidak sedikit orang Kristen merasa hidupnya tidak lengkap, tidak utuh kalau tidak memiliki anak. Dan ini sebuah sikap yang salah. Karena mestinya prinsip kita Yesus cukup bagiku. Bahkan tidak menikah pun tidak menjadi masalah. Kedengarannya apa yang saya kemukakan ini ekstrim. Tetapi sebenarnya inilah standar hidup orang percaya. Menikah tidak menikah, yang penting kehendak dan rencana Allah Tuhan dalam hidup kita pribadi digenapi. Punya anak, tidak punya anak, yang penting rencana Allah, kehendak Allah dalam hidup kita digenapi.
Kalau kita tidak punya anak, kita bisa mengurus anak-anak lain. Anak-anak yang tidak memiliki orang tua, anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tua. Dengan tidak memiliki anak, saudara bisa konsentrasi untuk pekerjaan Allah. Hidup kita singkat di dunia ini. Kita akan mengembangkan kehidupan nanti di langit baru, bumi baru. Jangan merasa minder kalau tidak menikah. Jangan merasa minder kalau tidak memiliki anak. Sebaliknya jangan merasa lengkap dengan adanya pasangan hidup dan anak. Kelengkapan dan kebahagiaan kita harus ada di dalam Tuhan. Kata-kata saya mungkin sukar dihayati. Tetapi kalau saudara bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, saudara akan bisa mengerti dan memahami apa yang saya kemukakan ini. Saya kira tidak sedikit ya orang tua yang meratapi anaknya. Karena ternyata anak tidak hidup dalam kepatuhan, ketaatan kepada orang tua. Membuat orang tua malu. Ya. Sampai orang tua berkata, kalau tahu begini lebih baik aku tidak pernah punya anak dia. Saya mengatakan ini tidak bermaksud kalau ada orang tua yang sekarang punya anak. Ya, lalu anaknya mempermalukan orang tua, berbuat jahat, tidak taat kepada orang tua. Berarti dia salah punya anak. Belum tentu. Tetapi saya memberikan contoh fakta empiris kehidupan seperti ini. Ya. Supaya kita tidak menganggap memiliki anak itu segalanya atau sukacita. Sukacita kita hanya di dalam Tuhan. Oke. Saya teruskan. Terima kasih untuk kesempatan saya bisa mengikuti seminar live streaming. Waktu yang amat sangat berharga yang tak ternilai. I live in Melbourne. Thank you and looking forward to hear more. God bless. Regard, Susan. How can I get a copy of Sudah Selesai dengan Diri Sendiri? What do I have to do? Please advise. Regards, Susan. Ada nomor telepon yang bisa ditampilkan ini. Saudara hubungi nomor telepon ini, Susan. I will send a copy of Sudah Selesai dengan Diri Sendiri to you. Ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk berkat yang bisa dibagikan sehingga Susan dari Melbourne bisa mengirimkan SMS ini. Ini nomor teleponnya, nomor SMS saya, maksud saya, nomor SMS yang saya bisa berikan, tidak bisa ditelepon, ini hanya SMS. Saudara bisa menyampaikan ini. Susan, ya, saudara bisa menyampaikan di sini. Terima kasih. Siang Pak Era, saya tidak bertanya, tapi mau mengucapkan terima kasih Pak. Saya bisa sedikit-sedikit berubah hanya dengar saja khotbah Pak Eras. Saya bacakan juga supaya saudara bisa sukacita bahwa SMS ini berarti. Kenapa berarti? Berarti buat saya juga. Bahwa apa yang saya kerjakan tidak sia-sia. Ya. Dan sekaligus tanggung jawab saya lebih berat supaya ke depan orang-orang yang mendengar khotbah saya, seminar saya benar-benar diubah. Bukan hanya mengisi nalar dengan pengetahuan, tetapi kebenaran-kebenaran yang bisa mengubah saudaraku. Oke, terima kasih ya. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang Bapak Erastus Sabtono. Salam hormat dari kami Hong Kong, dari Sri Wahyuni. Saya ingin bertanya bagaimana cara berdoa yang benar, karena sering sekali saat saya berdoa justru tidak bisa berkata-kata. Dan apabila saya menyadari, saya terdiam. Kemudian minta itu tergerak mencari-cari doa apa yang harus saya sampaikan. Tapi ketika saya mengucapkan doa seturut pikiran saya, hati saya menolak dan berkata sendiri, ngapain Jess kamu berdoa seperti itu? Tidak perlu. Jadi pada akhirnya saya pun terdiam meskipun saya menangis. Saya juga sering tidak tahu
apa yang saya tangisi. Mohon petunjuk Pak Erastus, salam dari Hong Kong. Oke. Orang sering menganggap berdoa itu gampang. Maksud saya jam doa duduk diam di kaki Tuhan. Itu enggak gampang. Orang bisa 15 menit fokus itu sudah luar biasa, saudara. Tetapi ketika saudara sudah menemukan dalam tanda kutip seni berdoa, sudah menemukan titik di mana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Allah. Itu 30 menit itu kurang. 1 jam itu tidak berasa. Sungguh saudara. Mau jam berapa kita berdoa, rasanya semua kantuk dan kelelahan kita bisa luruh atau gugur saudara. Kita bisa begitu bersemangat dan antusias. Nah, pergumulan di dalam doa ini saya bisa berbagi karena saya juga memiliki pergumulan di situ. Yang pertama, ini maksudnya bukan doa sebelum makan atau doa sebelum tidur. Ini waktu yang khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Yang pertama saya harus beritahu kepada saudara, harus ada waktu khusus. Jadi kalau saudara berdoa, saudara sudah memiliki plot bahwa jam ini jam yang aku pakai untuk berdoa. Jam ini jam yang aku pakai untuk berdoa. Jadi kita memang sudah ngeplot jam itu. Jam ini aku pakai jam untuk doa. Kalau istilah saya ini waktu mati. Di dalam berdoa, kita tidak terikat pada satu sistem. Satu urut-urutan, misalnya menyembah Tuhan dulu atau menyanyi dulu. Tidak selalu. Tetapi memang biasanya kalau saya berdoa, ya, yang pertama saya mengucap syukur untuk berkat pemeliharaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saya minta ampun atas segala ketidaktepatan yang saya lakukan. Setelah itu saya sering berdiam diri. Doa itu dialog. Pada waktu berdoa bukan hanya kita yang berbicara kepada Allah. Allah juga berbicara kepada kita. Jadi tidak salah kalau waktu berdoa kita berdiam diri. Bahkan mestinya kita ada saat kita berdiam diri. Kita berdiam diri. Nah itu nanti kita akan belajar untuk bisa fokus menghadap Allah sementara tidak ada kata-kata yang kita ucapkan pada kita hanya berkata Bapa. Bapa kami. Di sini jangan mengandalkan perasaan. Perasaan sering menipu dan sangat situasional. Di saat tertentu kita merasa Tuhan hadir, saat yang lain tidak. Jangan kita terperangkap dengan permainan emosi. Nanti sering ada pseudo hadirat Allah palsu. Jadi kita biasa tanpa emosi dulu. Dengan iman Allah hadir. Bapa di dalam surga, aku menghadap Bapa pada saat ini. Saudara percaya bahwa roh Allah itu memenuhi jagat raya. Ketika saudara berkata Bapa di surga itu real time. Real time saat itu juga tidak di-delay. Ya, apalagi di-cancel. Tidak di-delay suara kita di sini Bapa di surga. Tunggu 2 menit, tunggu 2 jam, tunggu 2 hari. Enggak. Real time ketika berkata Bapa di surga itu langsung. Apalagi Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Jangan berpikir bagaimana Allah mendengar doaku. Itu tidak bisa kita pecahkan karena Allah Maha Hadir. Jangan bertanya apakah ini didengar oleh Allah atau tidak. Itu pasti. Maka jangan menggunakan perasaan tapi belajar menggunakan iman. Bapa di surga. Nah itu mesti dilatih saudara. Nah ketika kita berdoa sering muncul pikiran-pikiran. Ya,
Jadi waktu kita berdoa itu sering saudara. Pikiran kita mengembara. Saudara harus sadar bahwa itu musuh. Itu musuh. Itu diri kita sendiri memang. Tapi itu mau kita pandang itu musuh. Itu lawan. Itu yang menghalangi. Ya. Jangan berpikir enggak apa-apa. Atau kita bisa berpikir, atau kita sambil berpikir yang lain, mulut kita mengucapkan kalimat kepada Allah. Enggak bisa. Ya, jangan begitu. Kita harus menganggap itu lawan. Lalu kita berkata dalam hati, kamu tidak boleh mengganggu saya. Pergi kamu. Nah biasanya dulu. Sekarang saya sudah tidak perlu melawan. Karena dengan sendirinya, begitu itu muncul, saya sudah bisa menepis dengan mudah. Kalau dulu saya lawan dengan menyembah. Misalnya begitu ada pikiran begitu, saya menyembah. Aku sembah Allah Maha Tinggi. Aku sembah Allah Maha Besar. Aku mengasihimu Bapa di surga. Lawan dengan menyembah. Kalau bisa nyanyi saudaraku. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Sekali lagi saya beri tahu, ini saya tekankan, harus dilatih. 6:30 ya. Ada kebaktian pendalaman Alkitab setiap Jumat. Lalu disambung jam 8 kebaktian doa. Saudara ikuti ya. Saudara harus memandang berdoa itu menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan utama. Lebih penting dari mandi, makan, minum, dan lain sebagainya. Itu prime time kita, saudara. Saudara harus menghayati kita bisa menghadap Bapa itu luar biasa. Itu luar biasa menghadap Allah yang Maha Tinggi. Dan saya sering waktu berdoa, saya sering mengambil waktu di mana semua orang sudah lelap tidur atau sepi. Waktu saya berkata, Bapa di surga, aku menghadap Engkau. Wah, ada kegentaran di hati saya. Seperti saudari kita yang dari Hong Kong ini, sering tidak tahu apa yang saya tangisi. Oh ya, hadirat Allah itu menggetarkan. Dan sering kita menangis juga. Tanpa kita mengerti kenapa kita menangis. Ya. Selamat belajar berdoa, selamat berjuang. Ya. Tetapi yang penting Anda bisa berdoa, bisa menjangkau hadirat Allah kalau hidupmu suci. Kalau engkau tidak diikat oleh percintaan dunia. Ya, 2 hal ini saudara perhatikan. Oke. Saya teruskan ya. Salam Bapak Erastus, saya ingin bertanya ya. Ini dari Jemaat GSKI Immanuel Gading Serpong. Saya ingin bertanya, saya seringkali berputus asa untuk berjuang berubah. Agar dapat sungguh-sungguh meniru dan menuruti kehendak Tuhan. Meniru Yesus melakukan kehendak Bapa. Pada saat masuk doa pagi atau malam, perasaan saya bisa berjanji untuk hidup seturut kehendaknya. Tetapi setelah beberapa waktu dalam aktivitas keseharian, janji itu luntur. Pertanyaannya, bagaimana supaya hal itu bisa sungguh-sungguh, ya, bisa sungguh dipenuhi, berpegang teguh untuk dapat melakukan kehendak Tuhan di setiap waktu sehingga tidak frustasi.
Mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih Bapak Eras. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Saya terbuka ya. Saya juga mengalami hal ini bertahun-tahun. Tekad saya begitu kuat. Komitmen saya begitu bulat pada waktu berdoa. Tapi ketika menjalani hidup, luntur. Maka malam harinya ketika saya datang kepada Tuhan, saya berdoa. Saya berkata, Tuhan, kesetiaanku seperti embun pagi. Aduh, saya menangis saudaraku. Saya menangis terseduh-seduh. Tuhan, kesetiaanku seperti embun pagi. Artinya embun itu muncul, siangnya sudah lenyap. Saya mengakui. Nah, bagaimana caranya kita bisa menanggulangi keadaan ini? Begini, saudara. Saudara harus memiliki komitmen dulu. Komitmen itu jangan hanya disuarakan pada waktu kita berdoa. Ketika pagi hari, komitmen itu dibangkitkan. Kalau perlu diucapkan, aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Aku memilih untuk taat kepada Tuhan. Ya, kalau perlu diucapkan. Dan setiap kali kita berbuat salah, jangan nunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 jam. Begitu bersalah, kita sadar ada kesalahan yang kita lakukan, kita tidak tulus, kita munafik, atau kita ada kemarahan yang sebenarnya tidak perlu ada, kita mesti langsung minta ampun. Kita langsung minta ampun. Nah, hal ini akan membuat kita bisa mengupdate gairah kita untuk hidup dalam penurutan kepada kehendak Allah. Nah, faktor yang lain, mendengarkan khotbah. Khotbah yang kita dengar itu akan terus menggairahkan kita untuk taat kepada Allah. Khotbah yang kita dengar. Jangan lihat yang lain. Ya. Jangan memulai harimu dengan newspaper. Jangan memulai harimu dengan film. Don't you begin your day by newspaper, by film. Mulailah harimu dengan mendengarkan firman. Kalau bisa di perjalanan ke kantor atau sambil bekerja, kalau bisa mendengarkan khotbah lagi. Ya, tentu saya sebagai gembala dan ketua sinode dari GSKI, saya bisa menyampaikan anjuran, dengarkan khotbah itu. Saya pernah datang ke satu rumah tangga, saudara, yang khotbah saya di setel 24 jam. Bingung juga saya, untuk apa ini. Tapi rupanya firman itu menggairahkan hidupnya. Malam hari dia bangun, dia dengar khotbah itu. Sebelum tidur dia dengar khotbah itu. Lalu yang berikutnya, jangan bergaul dengan orang yang membuat keruh spirit atau roh saudara. Bergaulah dengan orang-orang yang takut akan Allah. Ada Instagram saya, ada khotbah yang saya sampaikan pada setiap ada acara-acara khusus Selasa malam 6:30 misalnya, Jumat jam 6:30 juga. Lalu ada kebaktian-kebaktian yang lain. Ikuti. Agenda hidup kita itu hanya untuk mempersiapkan kekekalan. Saya senang membaca penanya ini. Saya senang membaca pertanyaan ini. Karena ini juga pergumulan saya. Tapi saya sudah lewati. Sedikit lewat. Nanti kita bisa lewati. Sehingga cita-cita kita, kerinduan kita adalah bagaimana kita mencapai prestasi yang paling tinggi. Baik aku makan atau minum, kulakukan semua untuk kemuliaan Allah. Baik aku
di dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan kepada Allah. Mau mencapai tingkat paling tinggi. Dan saudara harus bergumul untuk mendapat kepastian bahwa Bapak bisa menyatakan, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Seperti yang Paulus katakan, aku berusaha supaya aku berkenan. Jadi kita harus berjuang, saudara, untuk benar-benar mendapatkan sertifikat dari Allah. Berkenan kepada Allah. Ya, berjuang ya saudara bersama saya. Yuk, saya juga masih berjuang. Puji Tuhan. Ya. Saya Ferry Halim dari GSKI Betani Surabaya. Kalau namanya dimunculkan berarti saya baca. Kalau tidak dimunculkan tidak saya baca, lalu dikasih inisial saja. Saya mau bertanya Pak Eras, bagaimana kiat Pak Eras supaya orang yang mendengar kebenaran yang Bapak sampaikan bisa berubah dan mau belajar kebenaran dan melakukan kehendak Allah. Sedangkan kenyataannya dari apa yang sudah terbangun di pikiran dan nuraninya selama ini adalah hal yang salah. Yesus yang lain dan Injil yang lain yang memberikan kesempatan untuk menikmati dunia ini. Terima kasih, shalom Pak Pendeta Erastus, shalom. Pak Ferry Halim, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada satu yang saya takutkan dalam hidup ini. Saya takut kalau saya mati, saya belum menyelesaikan bagian rencana Allah atau tugas yang Allah berikan kepada saya, Erastus Sabdono. Saya takut. Saya ingin nanti kalau aku pulang ke surga di hadapan Tuhan Yesus, semua tugas yang diberikan kepada saya sudah saya selesaikan. Salah satu tugas saya merasa itu, saya menyampaikan kebenaran. Bagi saya kalau saya diserang dari kanan kiri, wah itu signal bahwa saya di track yang benar. Kalau tidak ada tantangan, mungkin malah saya meragukan apakah saya di track yang benar atau tidak. Yang pertama, ini bagianku. Aku harus menyampaikan firman dan mengubah orang. Ya, kan pertanyaannya kiat Pak Eras, saya beritahu. Yang pertama saya merasa ini bagian saya dan harus saya penuhi. Lalu yang kedua, saya ingin menyampaikan firman dengan kuasa. Maka suatu malam pernah saya gumuli. Aduh, saya bertanya, Tuhan Yesus bagaimana Tuhan bisa berkhotbah dengan kuasa? Tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara tahu jawabnya apa? Jawabnya ini. Karena aku tidak punya kepentingan. Kadang-kadang di mimbar itu kita punya kepentingan. Mau sombong, tidak tulus. Mau cari uang. Supaya kolektor banyak. Apa? Macam-macam. Dan ini yang rusak. Saya tanya bagaimana aku bisa menyampaikan firman dengan kuasa. Supaya mengubah orang. Nah itu jangan punya kepentingan. Nah yang berikut. Saya harus menghidupi firman itu dalam hidup saya. Ketika firman itu kuhidupi, maka ketika aku berbicara dengan api yang benar. Karena saya mengalami seorang pelatih renang tidak mungkin tidak bisa berenang. Dia harus bisa berenang. Dia harus berlatih berenang sebelumnya sampai cakap berenang. Dan mengerti kesulitan berenang itu bagaimana. Nah yang berikutnya, kita harus hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Untuk di dalam persekutuan dengan Allah kita harus benar-benar hidup bersih. Dan tidak ada percintaan dunia. Supaya ketika kita berkhotbah perasaan Allah mengalir. Pikiran Allah dibagikan. Itu kiat. Itu kiat. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang menyampaikan firman lalu orang bisa berubah. Kita harus tidak boleh berhenti berubah. Orang yang berhenti berkhotbah tidak layak untuk berkhotbah. Seorang guru yang berhenti belajar jangan mengajar. Seorang pendeta yang berhenti berkhotbah jangan berhenti berubah, jangan berkhotbah.
Pendeta yang berhenti berubah jangan berkhotbah. Dia harus berubah terus karena pertobatan itu bukan seperti satu titik, tetapi seperti garis panjang. Saudara, masih banyak yang saya akan berikan kepada saudara, tapi untuk sementara waktu ini jawaban yang saya berikan dan ini cukup. Saya akan sampaikan lagi, Anda bertanya Alkitab menjawab di episode berikutnya. Ya, kirimkan pertanyaan di nomor ini, selain yang ikut seminar maupun yang tidak ikut seminar. Dan saya akan secara berkala menyampaikannya di Truth ID. Saudara, subscribe Truth ID dan menekan gambar lonceng untuk notifikasi supaya saudara bisa mendapatkan atau diberitahu ketika saya hadir untuk menjawab pertanyaan saudara. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Shalom. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.